Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN di halaman 75 sampai dengan 83. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena banyak sekali kehidupan kita keseharian yang membutuhkan sumber daya alam ya. Contohnya saja, ketika kita akan berangkat ke sekolah, tapi sekolahnya jauh. Kalau zaman dulu memang harus berjalan kaki, tapi bisa berjam-jam sampainya ya. Waktu kita habis di jalan. Kalau sekarang kita butuh misalnya kendaraan ya yang menggunakan sumber daya alam. Nah, itu contohnya. Kemudian berikutnya ini ada bacaannya adik-adik ya. Silakan adik-adik baca dahulu. Nah, ini kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Sekarang di bagian ayo berlatih ada tabel, kita diminta untuk mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitar kita terkait penggunaan sumber daya alam di kegiatan sehari-hari. Nah, Karina buat di sebelah kanan ya. Yang pertama, contoh perilaku yang bertanggung jawab. Yang kedua, sebelah kanan itu yang tidak bertanggung jawab ya. Kita yang bertanggung jawab dulu. Yang pertama, menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan alat listrik bila sudah tidak digunakan, mengambil hasil hutan sesuai keperluan, menerapkan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi hutan, memakai bahan bakar fosil sehemat mungkin, mengganti bahan bakar fosil dengan biogas, memakai air sehemat mungkin, menjaga kebersihan sungai, dan tidak membuang sampah ke sungai. Yang tidak bertanggung jawab ya, menyalakan alat listrik walau tidak digunakan, menebang pohon secara sembarangan di hutan ya, mengambil hasil hutan secara berlebihan, menggunakan air dengan boros. Kemudian kita selanjutnya membuang sampah dan limbah ke sungai, menggunakan bahan bakar fosil berlebihan, menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, memburu hewan langka, mengoleksi tanaman langka, dan merusak terumbu karang. Nah, ini adalah contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya ada bacaan lagi, judulnya Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Silakan adik-adik baca kembali. Nah, berikutnya tugas kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan. Ini Kak Rina mau besarkan sedikit. Nah, yang pertama, paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah minyak bumi mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lalu yang gagasan pendukungnya ada dua kalimat. Yang pertama, minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terbentuknya minyak bumi selama jutaan tahun. Gagasan pendukung, sisa tanaman dan hewan tergerak karena pergerakan lempeng bumi. Lalu sisa tanaman dan hewan menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Kemudian paragraf ketiga, gagasan pokoknya hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Lalu gagasan pendukungnya, minyak bumi harus diolah dan diproses penyulingan dan pemurnian khusus. Ini pemurnian ya. Kemudian yang paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah hasil olahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Lalu gagasan gagasan pendukungnya produk hasil olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Lalu gagasan pokok paragraf kelima, minyak mentah menjadi sumber polimer. Lalu gagasan pendukungnya, polimer sangat penting dalam beberapa jenis industri. Lalu industri yang memakai polimer adalah industri plastik. Lalu di paragraf ke-6, gagasan pokoknya adalah banyak peralatan memanfaatkan minyak bumi. Gagasan pendukungnya adalah alat-alat dapur menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, minyak bumi digunakan sebagai sumber panas untuk mengolah aluminium, besi, dan baja. Berikutnya yang
Tugas kita untuk membuat, peta pikiran ya, tentang bacaan di atas tadi. Nah, kita langsung lihat di sebelah kanan, sumber energi minyak bumi. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi terjadi ketika sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil bereaksi dengan gas alam. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Nah, minyak bumi proses pembentukannya berlangsung selama jutaan tahun. Ya, kalau sekarang kita tunggu berjuta-juta tahun lagi, kita sudah nggak ada ya. Makanya kita harus menjaga kelestariannya. Sebutkan contoh pemanfaatkan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Nah, Karina kecilin lagi. Berikutnya, kita diminta untuk nah, bagian ini ya, kita diminta untuk membuat hasil laporan wawancara ya, untuk apa namanya nih, kita coba lihat. Carilah jawaban pertanyaan dari pertanyaan apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan alam. Ya, kita lihat di sebelah kanan, tuliskan nama laporannya, siapa yang membuat ya. Kemudian pertanyaannya tadi, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Nah, ini boleh dicatat narasumbernya siapa, boleh nama juga boleh ya, misalnya Pak Pak siapa nih, Pak Muhammad, Pak Udin, Pak Beni, dan lain-lain. Ya, kalau kata orang tua misalnya, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya, lingkungan alam, maka alam menjadi rusak. Ya, kemudian terjadi pemanasan global, bencana alam, ya, alam menjadi tidak seimbang, pencemaran lingkungan, kemudian sebagian sumber alam akan musnah, kemudian ekosistem akan terganggu, ya, kemudian kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan timbul berbagai macam penyakit, ya, akan terjadi pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir, ayo renungkan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari? Tadi kita belajar tentang perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban ya terhadap sumber daya alam. Kemudian nilai yang kamu dapat, kita tadi menjadi percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Lalu keterampilan apa yang dapat kamu kuasai? Nah, yaitu keterampilan wawancara dan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kita akan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.